Teman-teman yang berbahagia, para pejuang psikosomatik dimanapun berada, jika kita memperhatikan apa yang menjadi salah satu syarat seseorang bisa segera sembuh dari kondisi gejala-gejala cemas, sebenarnya banyak bergantung kepada kepribadian orang tersebut. Jadi kalau kita melihat lebih jauh lagi terkait dengan kondisi dalam pengobatan gangguan kecemasan, banyak dari kita itu lupa bahwa sebenarnya yang paling utama adalah kemampuan dari pasien sendiri untuk menjadi jauh lebih baik, kemudian mempunyai daya lenting atau resilient yang baik, dan tentunya punya dasar kepribadian yang baik. Di dalam pemberian tes psikologi, biasanya seperti MMPI ataupun tes kepribadian, itu kita bisa mendapatkan gambaran yang disebut ego strength atau kekuatan ego. Ini memang mendasarkan pada teori Freud, di mana ada id, ego, dan superego. Nah, ego yang merupakan juga terkait dengan kepribadian orang tersebut, kita bisa lihat dari saat bahkan pasien pertama kali datang berobat ke seorang psikiater atau dokter jiwa dan mengungkapkan masalahnya. Sebagian mungkin akan mendengarkan lebih kepada masalah yang saat ini terjadi. Itu biasanya di awal terapi, karena dokter atau psikiater dalam hal ini memerlukan suatu kumpulan gejala-gejala atau sindrom yang akan mengarahkan dia kepada suatu diagnosis. Dan ketika diagnosis itu sudah terbentuk atau mengalami suatu kristalisasi ya, dan kita sudah memahami nih, oh ternyata gejala ini memang sering kali kita temukan pada pasien-pasien gangguan cemas tertentu, misalnya gangguan panik ya, atau gangguan cemas menyeluruh, maka setelah itu kita akan merencanakan terapi. Pengobatan akan berfokus pada bagaimana mengobati gejala dan mencegah keberulangan gejala. Jadi ada suatu pengobatan jangka pendek, short term, untuk mengatasi gejala dan untuk long term, untuk mencegah kekambuhan. Nah, disitulah sebenarnya peran obat-obatan neuromodulators, serotonin, ya, atau yang dikenal sebagai antidepresan, SSRI dan SNRI, di mana dia berfungsi untuk memperkuat sistem saraf pusat, terutama sistem serotonergik, agar bisa lebih tahan terhadap stres. Ini yang menjadi poin inti penting ketika nantinya setelah gejalanya membaik, mencegah supaya jangan balik lagi. Kenapa menjadi penting? Karena ini akan berhubungan dengan kemampuan orang itu ya beradaptasi ya. Kita tahu bahwa ada plastisitas otak. Tapi plastisitas otak ini tidak akan bisa membantu kalau daya lenting atau resilient kita dan kemampuan adaptasi kita itu tidak dapat dilakukan atau tidak terlatih untuk melakukannya. Yang ada kebanyakan dari kita adalah menjadi kaku dan resisten terhadap apa yang kita punya. Ya, dalam hal ini mungkin bagaimana cara kita beradaptasi terhadap lingkungan kita. Banyak di antara kita tuh tidak mau dikasih tahu gitu ya. Selalu mengatakan, ya saya sudah begini gitu. Ini yang kemudian menjadikan kesulitan kita ke depannya untuk mencapai suatu perubahan. Untuk itu kita perlu memahami bagaimana membedakan apakah itu suatu resisten atau resilience, kekakuan atau rigiditas dari suatu kondisi kepribadian atau suatu kemampuan daya lenting atau adaptasi. Nah, gambaran sederhana ini kita bisa lihat dalam gambar berikut ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan pada suatu kondisi di mana adanya suatu orang yang sehat dalam hal ini, misalnya dia healthy condition, ya. Dia juga mempunyai kemampuan atau sumber-sumber
untuk hidup secara normal atau secara sehat. Kemudian, karena adanya stresor ini, dia menjadi orang yang kesulitan dan akhirnya menjauh dari kemampuan dia untuk hidup lebih baik atau lebih sehat. Orang ini akan menjadi orang yang rentan mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan atau psikopatologi. Kemudian, kalau kita melihat apakah dengan adanya resisten ini akan kemudian menjadi jauh lebih baik, bisa saja. Orang itu punya kemampuan atau rigiditas terhadap situasinya, tetapi sayangnya seringkali hal ini juga bisa menyebabkan dirinya jatuh kepada psikopatologi. Orang ini tidak adaptif, padahal stresor ini mungkin bisa dikendalikan pada suatu masa tertentu, tapi ketika dalam kehidupan masa yang akan datang, ada beberapa stresor yang kemudian agak sulit untuk dikendalikan. Maka daripada itu, yang dipentingkan adalah bukan menghindari stresornya saja, tetapi juga kita mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan stresor ini dan mendekatkan diri kita pada kemampuan atau sumber-sumber kehidupan yang lebih sehat, ya. Dan ini tentunya membutuhkan suatu kemampuan adaptasi di otak kita. Maka daripada itu biasanya kita mengenal ada istilah plastisitas otak. Selama orang itu masih mau belajar, maka otaknya itu akan menjadi lebih plastis. Jadi teman-teman itu nggak usah heran kalau sekarang kok saya rasanya sulit untuk mengalami suatu perubahan karena mungkin tidak mampu belajar terhadap hal-hal baru. Nah, tapi bukan berarti tidak mampu, hanya saja belum mampu belajar dan ketika sudah belajar teman-teman akan bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih stabil. Itulah mengapa beberapa pelatihan seperti terapi kognitif atau kognitif behavior therapy, ya, perubahan perilaku, kemampuan untuk mengasah cara-cara adaptasi ini, bahkan beberapa di antaranya mungkin memerlukan suatu coach atau pelatihan tertentu, itulah yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh membayangkannya, teman-teman. Beberapa teman-teman kita itu dulu bukan seorang marathoners, ya, bukan seorang finisher maraton. Tapi dalam beberapa waktu, setahun dua tahun, ternyata sekarang mereka luar biasa menjadi seorang finisher maraton-maraton besar misalnya. Apakah itu terjadi tiba-tiba? Tentu tidak. Bahkan dikatakan bahwa seorang pelari pemula tidak diperbolehkan atau berbahaya sekali melakukan maraton. Persiapan maraton itu butuh waktu 6 bulan minimal, bahkan sampai ada 1 tahun. Dan dimulai dari 5 kilometer dulu, 10 kilo, kemudian naik half maraton, baru bisa sampai full maraton. Jadi itulah sebenarnya kemampuan plastisitas dari tubuh kita untuk belajar sesuatu hal yang baru. Karena stresor itu akan selalu berganti. Dia tidak terlalu bisa diandalkan selalu sama. Jadi mungkin kita bisa tahan terhadap satu stresor tertentu, tapi kita nggak bisa terus-terusan. Jadi kita harus mampu memperbaiki kemampuan adaptasi kita. Nah, sayangnya kalau kita itu bisa plastis, tapi tidak resilient, itu seringkali kita tidak kembali ke kemampuan menghadapi situasi tersebut karena tidaknya jadi out of goals gitu. Kita bisa berkelit, tapi salah kelitannya gitu ya. Jadi ini merusak. Seringkali kan ada beberapa ya kita berkelit tapi tidak sadar kita itu sebenarnya makin tambah jauh dari kemampuan kita untuk beradaptasi tersebut. Karena kita menjauhkan diri dari sumber-sumber kemampuan kita untuk menjadi lebih baik. Sehingga yang penting adalah plasticity is necessary but not sufficient. Nggak cukup ya kemampuan beradaptasi itu, ya kemampuan tubuh dan otak untuk berubah itu penting, tapi nggak cukup. Dia harus juga mampu secara
adaptif ya terhadap situasi-situasi stresor yang terus berubah itu. Nah, inilah yang perlu ditekankan teman-teman semua. Bagaimana nantinya di dalam proses perubahan itulah yang akan lebih dapat kita berikan perubahan-perubahan dan kemampuan dari diri kita untuk menstabilkan situasi tersebut. Nah, ini menjadi penting nih karena nantinya kita yang akan menjalani situasi itu dalam jangka waktu yang tertentu. Seperti juga berobat. Ya, berobat itu tentunya tahu kan teman-teman tuh kenapa dia berobat. Pasti ada faktor yang menyebabkan dia berobat. Tapi kalau ditanya, kalau demikian, apakah Anda harus melakukan suatu perbedaan? Ya, dalam hal ini bagaimana mengeluarkan kondisi-kondisi yang mungkin mengganggu di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita memerlukan suatu proses, ya, proses belajar, ya, kemampuan untuk belajar terus, dan akhirnya menjadi daya tahan yang terhadap diri kita lebih baik lagi. Sampai akhirnya pada suatu masa di mana nanti kita akan ketemu dengan berbagai macam stresor, tapi kita kemampuan belajar kita, plastisitas kita terus berlatih, mempunyai cara dan mempunyai daya tahan dan daya lenting. Ya, bukan sekedar daya tahan untuk menahan stresor tersebut, tapi juga kemampuan untuk balik kembali menjadi pribadi yang sehat dan mendekatkan diri pada proses terapi yang lebih baik itu. Ini yang menjadi penting ya, teman-teman. Jadi bukan cuma kita berbicara tentang pengobatan, tapi bagaimana menjadikan diri kita menjadi pribadi yang mampu terus beradaptasi terhadap situasi perubahan lingkungan. Karena manusia itu akan berubah. Dan kalau kita tidak mau menganggap perubahan itu sebagai suatu kenyataan hidup ataupun suatu keniscayaan yang ada, maka akan sulit buat kita nanti ke depannya. Kita akan selalu berada pada situasi yang membuat kita khawatir, ya, karena akan berada pada situasi yang aduh kalau nanti begini gimana, what if gimana, what if gimana. Tetapi kalau kita punya kemampuan adaptif yang baik dan kemampuan belajar, maka kita akan jadi jauh lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih tahan dan mampu menjadi jauh lebih stabil. Ingat teman-teman, itulah yang diperlukan dalam proses belajar ini. Jadi jangan ragu teman-teman untuk selalu menjadi lebih baik, pribadi yang lebih tangguh buat ke depannya. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat belajar buat teman-teman, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.